Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di podcast JMC. Pada kesempatan malam ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan Pak Kiai Asep, yang insya Allah malam ini kita akan membicarakan mengenai Lailatul Qadar. Apa sih sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Penasaran kan? Nanti akan ada beberapa hal yang saya ajukan kepada Pak Kiai Asep. Salah satunya, apakah orang-orang yang shift malam, kerja malam itu misalnya itu dia dapat nggak sih Lailatul Qadar? Rugi dong kita kalau nggak dapat Lailatul Qadar. Masa yang dapat cuman yang pengajian doang di masjid gitu. Untuk itu jangan kemana-mana, langsung saja saksikan. Jangan lupa pantengin terus, like, comment, and subscribe di bawah ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat-sehat, alhamdulillah. Gimana Kaido puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar, insya Allah. Alhamdulillah kita panjang umur ya. Amin. Bisa podcast lagi nih. Ya, begini Pak Kiai, karena kan bulan puasa ini selalu banyak kejutan lah di dalamnya. Salah satunya itu malam Lailatul Qadar, malam yang sering disebut-sebut sebagai malam 1000 bulan katanya. Bahkan malam ini katanya istimewa karena bisa mengampuni segala dosa dan apa yang kita inginkan katanya akan dikabulkan. Nah, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu malam yang seperti apa sih? Oke. Ya, Lailatul Qadar itu kalau kita lihat tafsir Al-Quran, surah Al-Qadar itu sering diartikan dengan malam yang mulia. Gitu. Kemuliaan malam Lailatul Qadar itu dijelaskan pada ayat berikutnya kan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi Lailatul Qadar itu lebih mulia dibandingkan dengan 1000 malam. Lebih baik dibandingkan 1000 malam. Jadi amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh umat Islam pada malam itu, pada Lailatul Qadar itu keberkahannya lebih baik dibandingkan dengan amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Gitu. Itu memang ada sebab nuzulnya. Dulu katanya ada kaum Bani Israel, ada seorang laki-laki kaum Bani Israel yang malamnya itu selalu beribadah kepada Allah dan siangnya itu jihad fisabilillah, dan dia lakukan itu selama 1000 bulan. Terus turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa di dalam Islam juga ada satu malam yang kemuliaannya itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Gitu. Berarti malam ini malam yang cukup berbeda dengan malam-malam yang lain. Iya. Spesial. Iya. Gitu. Makanya kan Lailatul Qadri afdhalul layalis sanati. Gitu. Jadi malam yang paling utama dibandingkan dengan malam-malam lainnya ya, dalam satu tahun itu. Dan itu mestinya harus bulan puasa, selalu bulan puasa gitu. Nah, kalau kita merujuk pada riwayat yang ada, memang Lailatul Qadar itu adanya di bulan puasa. Gitu. Cuman memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama gitu, mengenai kapan sih sebenarnya Lailatul Qadar ini. Misalnya begini, Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran kan. Nah, Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan.
Tapi di sisi lain ada riwayat dari Nabi yang menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk menjemput Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir malam di bulan Ramadan itu, 10 malam terakhir di bulan Ramadan gitu. Iltamis fi ashril awakhir fi syahri Ramadan, atau wa yustahabbu talabuha fil wisri minal ashri al awakhir min Ramadan gitu. Disunahkan, dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di Al-Quran itu diturunkannya tanggal 17. Tapi kenapa kita diperintahkan untuk menjemput bulan Ramadan itu di 10 hari terakhir? Ini kan seperti ada pertentangan. Gitu. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus, ya, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu pada malam tanggal 17 Ramadan itu. Cuman kan nanti turunnya ke bumi itu kan bertahap, dicicil gitu. Ya, selama kurang lebih 23 tahun kan, 22 tahun 2 bulan 22 hari, yang kalau kita genapkan menjadi 23 tahun gitu, setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu turun ke dunia tadi dalam kurun waktu yang cukup lama, sekitar 22 tahunan. Dan itu turunnya ayat-ayat Al-Quran itu kan tidak hanya pada bulan suci Ramadan. Seperti ayat terakhir yang turun itu surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum, itu kan turunnya di bulan haji tanggal 9. Jadi berdasarkan hal ini ada ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadi di malam kapanpun. Waduh, menarik itu. Cuman memang yang masyhur itu Lailatul Qadar itu ya turunnya di malam bulan Ramadan, ya, bulan puasa. Terlepas dari perbedaan itu, berarti memang di dalam Islam sendiri ada satu malam yang memang spesial gitu. Malam itu memang malam yang sangat berbeda dengan malam-malam yang lain. Iya, selalu ada yang spesial dalam hal apapun. Kejutan-kejutan itu. Iya, misalnya hari itu semuanya baik, tapi hari yang paling baik adalah hari Jumat. Gitu. Semua bulan itu baik, tapi bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Gitu. Ya, nah, karena ada perbedaan, ada yang malam spesial, ada yang bulan pun kan ada perbedaannya. Bulan Ramadan kan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, untuk malam Lailatul Qadar sendiri, kira-kira perbedaannya apa sih? Perbedaan yang nampak secara fisik itu, tanda-tandanya seperti apa sih? Ada nggak sih pengertian mengenai tanda-tandanya gitu? Kalau wah ini malam Lailatul Qadar nih. Gitu. Memang ada tanda-tanda fisik, tapi itu kan tidak bisa dirasakan oleh semua orang gitu. Tanda-tanda fisik itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sekali lagi bisa menemukan Lailatul Qadar itu. Tapi itu juga ada yang mengkritisi mengenai tanda-tanda fisik itu gitu, mengenai kebenarannya. Gitu. Ya. Kalau di dalam Al-Quran sendiri memang tidak ada penjelasan mengenai. Tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai tanda-tanda fisik terjadinya Lailatul Qadar itu. Jadi itu kan salah satu rahasia Allah sebenarnya. Bisa dipahami kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Sebab kalau itu sudah ditentukan, misalnya tanggal-tanggalnya misalnya, maka orang akan
berbondong-bondong untuk beribadah hanya pada malam itu saja. Sementara nanti malam-malam yang lainnya mereka cuek. Gitu. Kan bisa dipahami kenapa itu dirahasiakan. Salah satu hikmahnya ya barangkali. Gitu. Dengan dirahasiakan seperti itu, orang kan akan berusaha untuk beribadah di malam-malam tadi itu. Yang disebutkan oleh Rasulullah 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu. Kalau misalnya lantas ada orang yang dalam 10 malam terakhir itu mengajakkan diri zikir nggak berhenti-berhenti di masjid, itu akan menjamin nggak sih bagi orang itu akan mendapatkan Lailatul Qadar gitu? Ada yang menarik nih, apa namanya ya, contoh atau gambaran Lailatul Qadar ini seperti yang disampaikan oleh Pak Khuda Syihab itu. Jadi katanya Lailatul Qadar itu ibarat tamu agung. Tamu agung itu dia akan mendatangi orang yang siap didatangi. Gitu. Dan tamu agung ini akan mendatangi orang yang juga pantas untuk didatangi. Artinya orang agung juga, orang mulia juga, tamu mulia akan mendatangi orang mulia juga. Kata Pak Gores, tamu agung ini misalnya turun dari pesawat di bandara, tentu saja orang yang menyambutnya akan sangat banyak. Tetapi nanti tidak akan semua orang disapa oleh tamu agung ini. Orang yang begitu banyak menyambutnya ini, tentu saja hanya orang-orang tertentu saja yang disapa. Yang tadi, yang memang dia pantas untuk disapa dan siap untuk disapa. Jadi oleh karena itu kita harus memantaskan diri, gitu, untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar ini. Berarti pertanyaannya, apa saja sih yang harus dibenahi supaya kita memang pantas gitu kan? Ya, emang ada ibadah-ibadah yang dianjurkan gitu agar kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar ini. Misalnya kita memperbanyak sholat, kemudian tilawah, membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak zikir, gitu. Itu yang khususnya. Misalnya ada riwayat Rasulullah riwayat dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh istrinya Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kira-kira bacaan apa yang bisa dibaca agar kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, katakanlah olehmu, wahai Aisyah, innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu. Itu bacaan-bacaan itu sebaiknya diperbanyak oleh Rasulullah kalau kita ingin bertemu dengan Lailatul Qadar. Selain memperbanyak sholat sunnah, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran,